Agra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang media pembelajaran konvensional. Nah, media pembelajaran konvensional adalah suatu pembelajaran yang diselenggarakan dengan memanfaatkan media non-elektronik atau memanfaatkan bahan sederhana untuk membuat media pembelajaran agar materi dapat tersampaikan dengan mudah kepada peserta didik. Baik, perkenalkan nama saya Nurkolis. Jadi di sini media pembelajaran yang kami gunakan yaitu media pembelajaran konvensional. Contohnya mading. Nah, di mading ini kami mengambil materi tentang laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklarifikasikan informasi. Laporan tersebut menginformasikan sesuatu yang hidup seperti tumbuhan dan hewan atau suatu kejadian benda mati seperti kendaraan atau laut. Nah, teks laporan hasil observasi memuat informasi mengenai suatu hal secara apa adanya dengan dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Teks laporan hasil observasi dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Laporan hasil observasi tersebut dapat berupa hasil riset mendalam tentang tumbuhan, hewan, benda, konsep, atau ekosistem tertentu. Selanjutnya, bisa kita lihat struktur teks laporan observasi. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga itu simpulan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu struktur teks laporan observasi, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah klasifikasi dan definisi. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua itu deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek, misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Yang ketiga itu simpulan, yaitu yang berisi tentang ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Nah, bisa kita lihat yang ketiga, ciri-ciri teks laporan observasi. Yang pertama, berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, membahas objek yang bersifat umum termasuk kategori atau kelompok tersebut. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian dengan objektif. Dan yang kelima yaitu merinci objek atau dari sudut ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini, yang pertama itu menggunakan kaidah kebahasaan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi.
Yang ketiga, menggunakan kata kerja pengelompokan. Dan yang terakhir, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Baik, sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilaria Maya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari media konvensional yang telah kami buat. Nah, di sini yang pertama, kelebihan metode pembelajaran konvensional yaitu berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan cepat. Yang ketiga, membangkitkan minat akan informasi. Yang keempat, mengajari peserta didik yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan. Yang kelima, mudah digunakan dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Adapun kelebihannya, berikut adalah kekurangannya. Saya Diva Armila akan menjelaskan kekurangan tersebut. Adapun kekurangannya, proses pembelajaran berjalan membosankan beserta peserta didik menjadi pasif atau di mana peserta didik tidak aktif. Karena cenderung ketika menggunakan media konvensional, para pengajar itu cenderung memberikan materi, sementara peserta didik hanya mendengarkan. Adapun kekurangan lainnya, kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat peserta didik tidak mampu menguasai bahan yang diberikan. Adapun kekurangan lainnya adalah alat peraga konvensional itu sulit dibawa kemana-mana. Dan dari saya, terima kasih.